Ya, baik, kalau gitu Paris, selamat sore. Terima kasih atas waktunya Paris menyempatkan wawancara bareng kita. Paris, kita mau sedikit dong. Sekarang sedang ramai perbincangan mengenai Saiful Jamil yang bebas, namun penyambutannya sebegitu mewahnya gitu. Mungkin kalau dari Komnas Anak sendiri menyikapinya, melihatnya seperti apa sih? Kan kita tahu kan dia memiliki korbannya yang masih di bawah umur. Seperti apa Paris? Karena Saiful Jamil itu adalah pelaku kejahatan seksual dalam bentuk sodomi yang tidak bisa diterima akal sehat manusia, dan faktanya dia melakukan itu dan menjalani hukuman itu. Namun ketika dia dilepas setelah menjalani hukuman itu berlebihan gitu, menyakiti hati korban, menyakiti hati ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual yang sama. Karena dia disambut seperti pahlawan, disambut seperti pemenang dan juara, dan dilakukan oleh selebritas juga, ya, yang disiapkan oleh Inul Daratista. Bagaimana dia dikalungi, masih di depan ini loh, di depan lapas ya, dikalungi dengan bunga, diarak dan oleh kalangan selebritas lain di atas mobil terbuka. Ini menyakiti hati korban. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak minta Saiful Jamil itu berhenti untuk mengeksploitasi dirinya untuk mencari keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Caranya apa? Mengajak masyarakat memboikot semua tayangan-tayangan yang menyangkut tentang Saiful Jamil. Karena apa? Karena ini tidak layak untuk dipromosikan, karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa dan merendahkan martabat. Komnas Perlindungan Anak sangat keras, karena ini perjuangan dari Komnas Perlindungan Anak puluhan tahun bagaimana memutus mata rantai kejahatan seksual seperti apa yang dilakukan oleh Saiful Jamil. Kita mengajak masyarakat untuk memboikot itu. Dan kedua, meminta kepada masyarakat untuk mematikan semua televisi ketika melihat tayangan Saiful Jamil. Karena apa? Karena ini tidak layak. Manusia seperti ini tidak layak menjadi teladan, nggak bisa. Ini pelaku yang harus dihentikan. Yang berikut, kita minta semua stasiun televisi jangan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengeksploitasi dirinya apapun, apakah menyanyi, apakah reality show. Itu menyakitkan sekali lagi. Yang berikut tentu kita mengusulkan ya, dari peristiwa ini kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menguji unsur-unsur tayangan televisi itu layak untuk diteruskan atau tidak, bisa dikenakan administrasi atau tidak kan dari televisi itu. Oleh karena itu, berhentilah televisi kita itu untuk memberikan kesempatan kepada Saiful Jamil untuk mengeksploitasi dirinya. Itu tegas. Karena perspektifnya Komnas Perlindungan Anak membela dan saat ini sedang bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Itu loh prinsipnya. Bukan like indikasi siapa. Kita nggak kenal kok sama si siapa? Saiful Jamil nggak pernah ngomong pun nggak. Tapi perilaku ketika dia kayak hero, kayak pahlawan, ya, kayak pemenang, ya, tidak ada kayak penyesalan. Seharusnya kan dia sembunyi-sembunyi, malu kan? Karena dia terpidana kejahatan seksual. Bukan perseteruan antara selebritas seperti yang terjadi di reality show kita kan? Ya, perebutan anak atau walaupun itu nggak perlu diekspos, tapi ini seolah-olah dia tidak menyesali dirinya. Wah, itu sangat menyakitkan. Seharusnya dia sembunyi karena dia merupakan kejahatan seksual yang extraordinary crime. Kalau di Eropa itu nggak boleh ditampil seperti orang seperti ini, tidak diberikan kesempatan apapun, sekalipun dia sudah menjalani hukuman pemidanaannya. Perilakunya itu loh yang dihukum, bukan dirinya. Berarti beberapa masyarakat yang memang melek atau sadar akan hal ini sudah membuat petisi untuk memboikot, itu sudah sebuah sangat tepat dan sangat didukung. Walaupun ada pro kontra. Di dunia ini kan, di dunia ini ada negatif positif kan. Nggak apa-apa, karena itu kebebasan orang mengekspresikan, mengeluarkan pendapat kan. Ada yang setuju karena sudah dihukum ya boleh tampil. Ada masyarakat yang sudah nggak boleh karena dia merupakan pelaku kejahatan dan tidak bukan Saiful Jamil sebagai sosok teladan, maka tidak perlu dia tampil kan begitu. Ini kemarin kan langsung saja, maka saya ingatkan kepada stasiun televisi juga, janganlah, karena itu akan mencederai, sekali lagi mencederai korban dan ribuan anak-anak yang
pernah mengalami kejahatan yang sama. Walaupun dia sudah meminta maaf dan menyesal perbuatannya, Pak Aris, apakah mungkin tidak ada kan minta maafnya? Kan saya lihat itu tidak ada minta maaf bahwa saya minta pada masyarakat, saya pelaku kejahatan seksual sudah dihukum, nggak ada kan? Dia gini pakai kalung, nggak ada. Saya nggak tahu ke teman-teman media bahwa dia sudah minta maaf kepada masyarakat. Dia mengatakan menyesal. Indra Daratista aja mengatakan akan pasang badan terhadap perlepasan dia dengan euforia seperti itu. Enggak. Minta maaf kepada publik secara terbuka bahwa saya mengakui bahwa saya benar, kan sudah benar karena dia sudah dihukum kan. Iya. Dan dia sudah menjalani, itu berarti dia pelaku kan. Iya. Nah, karena saya pelaku kejahatan seksual dalam bentuk sodomi, saya minta maaf pertama kepada korban, kepada ratusan atau ribuan anak menjadi korban kekerasan itu, dan kepada publik. Harus dilakukan. Karena dia sudah dinyatakan oleh pengadilan salah toh. Ya. Kecuali kalau masih tersangka, belum tentu dia bersalah gitu maksudnya. Itu aja. Tapi dampaknya dengan kemewahan ini mungkin terhadap si korban selain memang merasa sakit apa sih? Apa mungkin akan jadi trauma dalam jangka panjang gitu Pak? Seperti apa Pak? Ini persoalannya kan dia dihukum itu, saya nggak tahu 5 tahun, tapi kan dia jalanin 3,5 tahun. Dengan kasus-kasus pidana lain, ada korupsinya gitu kan. Trauma si korban aja belum selesai, dia sudah itu loh. Jadi trauma healing itu lama, dia harus ingat dia itu. Tapi kalau dia minta maaf kepada korban, itu akan bisa memulihkan pelan-pelan. Ini tidak. Justru korbannya itu marah sekali terhadap itu. Iya kan, marah dong. Dia aja masih dalam keadaan trauma, tapi dia sudah bebas dan ngomongin bahwa seolah-olah dia pahlawan. Itu prinsipnya sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya sedikit emosional karena memang itu mencederai perjuangan kita untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu. Ada salah satu indikasi juga nggak sih Pak, kan let's say bisa kita ketahui kalau dia tuh memiliki kelainan dalam, bisa bilang dia predator lah, dan kemungkinan kita juga kemarin beberapa hari wawancara dengan psikolog, predator itu nggak bisa sembuh 100%. Persoalannya saya mau tanya, Saiful Jamil itu sudah dipulihkan atau belum? Kalau tidak, dia akan melakukan yang sama. Kita nggak tahu. Karena kejahatan seksual itu tersembunyi, Bung. Dia akan tampil kan di production di acara-acara itu. Kan pasti ada. Dulu kan itu si korban itu kan yang penggembira toh dari acaranya dia. Nah sekarang, karena siapa ini? Nggak ada satupun orang yang mengakui bahwa Saiful Jamil itu sudah pulih dari itu. Psikolog nggak ada sampai hari ini. Dan itu yang kita takutkan. Maka sebenarnya kalau undang-undang perlindungan anak ya seperti predator-predator seperti ini itu dipasang chip supaya dipantau kemana dia pergi. Ini masih lumayan loh dia, tapi masih menganggap seperti itu. Oleh karena itu saya kira supaya dia bisa dipantau sebelum dia ketika semua orang boikot dia dengan tayangan itu, pasang chip. Pasang supaya dia ketahuan kemana-mana itu melakukan apa. Karena apa? Kita nggak tahu apakah itu sudah dipulihkan dan dia sudah menjadi normal. Kita nggak tahu. Bahayanya itu. Mungkin teguran langsung sudah dilakukan Komnas? Belum. Karena ini kan baru kemarin ya. Iya. Supaya ini tidak terlalu bergulir itu, kita stop dulu sampai di situ. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya itu Saiful Jamil itu berhenti untuk itu dan menyadari dirinya. Kalau belum diterapi, ayo terapi. Dengan semua yang sudah terjadi, cara terbaik yang bisa dilakukan Saiful Jamil untuk memperbaiki keadaan apa sih Pak? Sekiranya kalau dari Komnas sendiri sarannya apa nih? Iya, saya berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ya sadarlah terhadap dirinya bahwa kehidupan itu harus bermanfaat pada orang lain, bukan mencederai orang lain. Itu saya kira. Juga melakukan monitoring nggak sih Pak mungkin ke korban dari Saiful mencoba? Saya kira iya, kita akan lakukan karena ini masih 2 hari dan tahapan kita adalah langkah-langkahnya untuk nyetop duluan gitu ya, supaya nanti kita proses, kita akan konsultasi dengan korban ya, supaya nanti kalau misalnya traumanya semakin karena pelepasan ini ya tentu akan ditingkatkan. Kami punya psikolog di sini untuk melakukan itu. Kan namanya jejak digital juga nggak bakalan pernah bisa hilang Pak. Jadi iya, justru itu karena itu.
ya korban juga karena jejak digitalnya juga. Kan berita sebelumnya kan bahwa Saiful tidak mengakui itu, akhirnya pengadilan justru memutuskan dia bersalah. Mungkin alasan dia seperti itu untuk membalikan kepercayaan dirinya lagi itu sebuah kesalahan, Pak, ya, bisa dibilang seperti itu. Dia melakukan ya seperti itu hanya untuk mengembalikan nama baiknya kembali. Ya terapi aja dia untuk supaya dia hidup tanda petik normal lah. Ya, saya tidak mengatakan dia tidak normal, tapi setiap manusia kan ya untuk mengatasi corona aja the new normal toh. Kita hidup itu gitu. Mungkin kalau boleh disampaikan langsung mungkin pesan yang akan Bapak sampaikan ke Saiful Jamil apa nih, Pak, untuk dia menyaksikan nih, Pak? Ya saya kira berhentilah mengeksploitasi dirinya terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah dialami dan dinyatakan oleh pengadilan bersalah. Karena ini adalah tidak mendidik, ya, dan tidak cerdas gitu ya. Oleh karena itu jangan sakiti hati korban kembali, jangan sakiti hati para korban-korban yang ribuan yang sudah mengalami kejahatan seksual yang sama. Saya kira itu pesan moral Komnas Perlindungan. Pak, mungkin kan kalau misalnya kita pikir kan dampaknya mungkin lebih terasa ke si korban, Pak. Tapi kalau untuk masyarakat umum dampaknya apa sih, Pak, yang mungkin bisa terjadi karena kehebohan ini, Pak? Apakah jadi takut atau apa? Tadi ada trauma kan bahwa kasus kejahatan seksual itu dianggap hal biasa setelah seseorang pelaku itu sudah bebas, enggak. Karena itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagi korban-korban, ya sekali lagi, yang seperti yang dialami oleh korbannya Saiful Jamil ini akan membuka sepanjang hidupnya. Itu harus diingat masyarakat. Dan para korban-korban itu juga akan melakukan tindakan yang sama, untuk melakukan yang sama. Lalu kemudian untuk perkembangan pelepasan seperti itu, masyarakat semakin tidak yakin, tidak percaya dengan hasil produk hukum kita yang memutuskan bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Jadi ada rasa nggak percaya diri masyarakat dengan proses hukum itu. Jadi ya let's say bisa bilang menggiring opini kalau ya predator tuh hal yang biasa gitu, Pak. Iya, itu yang saya takutkan. Karena menghancurkan bangsa ini, hancurkan lebih dulu anak-anak. Ini kalau dibiarkan menghancurkan kan? Ya. Karena data kami 52% kasus pelanggaran terhadap anak adalah didominasi oleh kejahatan seksual, di dalamnya adalah sodomi dan incest. Nah, bagaimana 52% itu? Yang ada data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sekitar 11 ribuan. Korban 58% adalah kejahatan seksual. Bagaimana dia bisa terobati? Seperti yang saya katakan tadi, 3,5 tahun Saiful Jamil menjalani pemidanaan. Si korban belum pulih traumanya. Itu mengatakan kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa dan extraordinary crime. Gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Pak, terakhir mungkin apakah menjadi opsi yang cukup baik apabila Saiful Jamil ketika bebas datang untuk menghampiri si korban, Pak? Untuk LC minta maaf ya, Mas, seperti apa, Pak? Saya kira itu bisa sesuatu yang sangat luar biasa. Atas perilaku saya melakukan kejahatan seksual ke kamu, mohon maaf ya, tertutup, tapi jangan diekspos. Jangan lagi nanti ekspos lagi bahwa sudah minta maaf. Nggak bisa berdiam diri. Etika baik, datangi boleh, minta ampun, minta minta maaf, karena memang dia sudah jalani toh. Yeah. Nggak bisa bilang nggak berjalan karena sudah menjalani hukuman, karena dia pelaku kejahatan seksual. Masa artis pelaku kejahatan seksual menjadi idolanya anak remaja dan bangsa ini? Enggak lah. Boleh nggak kamu walaupun dia pintar nyanyi, kau idolakan dia merupakan pelaku kejahatan seksual? Wah, enggak lah. Dan orang yang menyiapkan penyambutan itu, kalau itu terjadi pada anaknya, terjadi pada cucunya, terjadi kepada siapapun, nggak terima, saya yakin, termasuk saya, nggak terima. Bukan berarti supaya itu terjadi pada anak yang menyiapkan penyambutan itu, enggak gitu. Bila itu terjadi, terima nggak, kita sambut nggak si pelaku itu? Saya kira enggak. Tegas saja saya mau katakan. Oke, begitu. Siap. Kalau gitu, Pak Aris, terima kasih Pak atas informasinya, Pak. Selamat sore, Pak.